Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Maria Dewi dari kelas 2 TS1, absen 12. Di sini saya akan membuat video tutorial MS Project dalam rangka memenuhi tugas besar LADS. Di sini ada soalnya langsung saja kita buat. Hal yang pertama dilakukan adalah menyeting kapan dimulainya proyek. Dimulainya proyek kita klik project, lalu project information, kemudian kita ubah tanggal dimulainya yaitu tanggal 4 Februari 2024. Oke, kemudian kita ubah jam kerja, kita ke work weeks, kemudian kita klik start, kemudian untuk jam kerjanya itu 1 minggu 7 hari kerja, kita klik Sunday, kemudian kontrol, lalu klik Saturday, kemudian set day specific time, kemudian kita ganti waktunya dari jam 8 sampai jam 12 M. Kalau salah. Kemudian dimulai lagi jam 1 siang sampai jam 5. Oke, kemudian ada hari libur, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian liburnya itu mulai tanggal 30 Mei sampai 12 Juni. Kemudian, oke, langsung saja kita masukkan daftar pekerjaannya. Ada pekerjaan persiapan, subpekerjaan ada pembersihan lahan, ada pembuatan pagar proyek, kemudian kita isi durasinya sesuai yang di tabel soal. Pembersihan lahan 9 hari, ini 4 hari. Kemudian saya akan langsung mengcopy semuanya dari Excel. Segini. Kemudian agar ini rapi, kita blok per sub pekerjaannya, kemudian masuk ke tas, kemudian ada indent tas. Dan juga kemudian di sini juga ada subnya lagi di STA 00. Muncul penomoran, kita ke ban chart format, lalu centang bagian outline number. Kemudian kita isi bagian prodesesornya sesuai soal.
itu 2fs4. Untuk selanjutnya saya langsung mengcopy paste. Dan kita cek lagi. Ini tambah 26. Setelah itu kita masukkan research. Research sheets, kita buka research sheets-nya dulu. Kita isi pekerja dan tukang. Ini tipe dibiarkan saja, kemudian langsung ke bagian maksimalnya. Untuk pekerja kita isi 35 dan untuk tukang 15. Dan kembali ke Ganjar lagi. Kemudian ini kita rubah task mode-nya menjadi auto schedule. Kemudian untuk melihat durasi proyeknya, total keseluruhannya, kita ke Ganjar format lalu project summary task. Kemudian untuk menampilkan pekerjaan kritis, kita ke Ganjar format lalu text style. Kemudian kita item tujuannya dari all kita ganti ke critical task. Kemudian kita ganti warnanya. Oke. Untuk ini formatnya kita centang yang critical task. Udah. Kemudian selain predecessor kita cantumkan research-nya. Research-nya kita isi sesuai soal juga. Yaitu pada pembersihan lain dibutuhkan 3 pekerja dan 3 tukang. Klik kanan, lalu assign research, kemudian 3 pekerja dan 3 tukang. Kemudian untuk selanjutnya 4 pekerja, 2 tukang. 4 pekerja, 2 tukang. Kemudian klik lagi. 3 pekerja, 2 tukang. Baik, setelah ini selesai, langsung saja saya tampilkan ke yang sudah selesai, yaitu akan jadi seperti ini. Setelah kita isi semuanya. Baik, langsung saja kita jawab soal-soalnya. Yang 1A, rencana tanggal berakhirnya proyek. Untuk melihat rencana berakhirnya proyek, kita lihat yang tadi itu. Proyek akan selesai. Bentar, bentar. Tanggal 13 November 2024. Kemudian, maaf, dari ini yang sudah saya kerjakan, ini
eh, tanggal berakhirnya ya tanggal 26 November 2024. Salah. Ini yang sudah selesai diratakan. Yang belum tadi adalah ya tanggal 13 November 2024. Kemudian pertanyaan selanjutnya, rencana validasi yang dibutuhkan adalah ini. Bisa kita ke Ganjar format lalu centang project summary task itu selama 283 hari. Kemudian jumlah pekerjaan yang mengalami kritis. Kita hitung yang pekerjaan yang kritis ini yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pekerjaan. Kemudian pekerjaan yang mengalami krisis apa saja? Ada di bagian persiapan ada pembersihan lahan, kemudian pembuatan bakar proyek, terus ada pekerjaan tanah, ada kalian 1, kalian 2, ada kalian 3, timbunan 3, pemadatan 3, urukan pasir, pasangan batu kali, siaran batu kali, plesteran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kegiatan subordinat yang memiliki nilai free float dan berapa hari free floatnya. Free float ini ada pekerjaan yang memiliki free float itu pekerjaan yang bisa ditunda sampai batas waktu tertentu. Nah, pekerjaan yang memiliki free float itu sebenarnya ini bisa kita ganti dulu di ini, klik kanan time scale, lalu dipotong entire, kemudian kita ganti angka 1. Nah, float itu bisa kita lihat di garis hitamnya. Nah, misalnya ini. Ini adalah pekerjaan urukan pasir, sub dari pekerjaan tanah. Ini total floatnya itu ada, sebentar, itu ada dari tanggal 11 Mei sampai 18 Mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 hari. Kemudian selanjutnya, ini juga masih banyak. Itu contohnya. Kemudian eh jumlah pekerja dan tukang per minggu. Untuk menampilkan itu di view, kemudian centang bagian details. Sebelumnya kita ke di sini tes setelah kita isi research name-nya, ada untuk menjawab jumlah pekerja dan tukang per minggu. Untuk memperlihatkan grafiknya kita ke DAX, kemudian Ganjar ini, kemudian ke Ganjar, ke view juga, ini juga. Kita langsung ke
Loncat, lalu jawab jumlah pekerja dan tukang per minggu. Ini tadi langsung ke bagian tas, terus lalu ganjar, lalu klik ganjar. Individunya kita view lalu ke details. Lalu diganti research group. Kemudian tadi ditanya jumlah pekerja dan tukang per minggu. Bisa kita ganti di sini, time scale, diganti bottom line-nya, ganti minggu. Kosong karena tadi ada hari libur. Jumlahnya sekitar yang 11, 14, 10, 6. Jika kita lihat di sini jumlah tukang kan. Kemudian sumber daya yang terbanyak jamnya. Ini kita ke research usage. Yang paling banyak jamnya. Ini pasangan Batu Wali. Pasangan Batu Kali. Batu Kali 1, 2, 3. Yaitu sekitar 7.000 jam. Ini juga bisa dilihat di sini. Terus sumber daya yang mengalami kelebihan beban kerja. Bisa kita lihat di sini. Yang tadi di research graph-nya yang melebihi batas ini ya. Kan maksimal tadi 15. Nah, ini ada yang melebihi. Itu di pekerjaan kalian, pemadatan urukan pasir. Kemudian soal selanjutnya yaitu kita disuruh auto leveling. Auto leveling caranya di research lalu level up. Kemudian pada saat proses perataan udara terjadi perubahan durasi pekerjaan. Yang tadinya 283 hari menjadi 294 hari.
Nah, tadi di pekerjaan bukan pasir, yang pekerjaan kalian tiga yang tadinya 80 hari setelah di level all, ini tetap namun eh, mungkin ada pekerjaan yang memilki float lebih, jadi bisa digeser yang pekerjaan tulisnya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, rencana atau durasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek setelah proses tadi yang jadi yang tadinya 283 hari menjadi 294 hari. Kemudian tanggal terbitnya proyek setelah proses perataan sumber daya yang tadinya 11 November menjadi finishnya 24 November. Kemudian setelah dilakukan proses pemerataan, bisakah penjadwal tersebut digunakan untuk dilaksanakan secara di lapangan? Menurut saya bisa dilakukan karena selama 294 hari itu masih mungkin. Juga dilihat dari ininya tidak. Oke. Dilakukan sebentar. Tadi pertanyaannya, setelah dilakukan proses pemerataan pada metode satu, bisakah penjadwal tersebut digunakan untuk dilakukan secara di lapangan? Berarti sebelum dilakukan eh, level research itu, menurut saya masih mungkin dilakukan proyek tersebut karena kelebihan sumber dayanya tidak terlalu tinggi, hanya kelebihan 2 sampai 3 orang, sehingga mungkin bisa dilakukan percepatan proyek kembali di hari-hari yang lain ini. Walaupun belum dilakukan yang tadi yang pemerataan sumber daya, masih mungkin dilakukan. Baik, sekian video tutorial dari saya. Eh, Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.